Halo Sobat AdSense, salam pintar. Kembali lagi dengan aku Kak Adit, tutor bahasa Inggris adsense.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal bahasa Inggris SIMAK UI. Nah, tunggu apa lagi? Langsung saja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, kita bahas sekarang soal nomor 1. Baik, ini teksnya. Oh, ini enak ya, ditandain di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya adalah paragrafnya ya. Oke, di sini ada total 5 paragraf. Pertanyaannya adalah which of the following is best title of the text? Best title sama seperti mencari main idea, di mana kita melihat kalimat pertama tiap paragrafnya ya, lalu temukan kesamaannya. Armando Bordalo planned ahead before coming to London for a 5-day trip this summer, exchanging euros for pound sterling maksudnya di sini ya, at a good rate to pay for meals, tickets to events, and other expenses. Oke, dia mau trip ke London, si Armando Bordalo ya. Oke, short trip, his bank in Portugal. Oh, kemungkinan dia ada di Portugal ya. The UK's rapid shift toward cashless society, cashless society, costing the 72-year-old from Lisbon dearly. Nah, Lisbon ini kan seperti yang kita tahu adalah ibu kota Portugal ya. Jadi memang kemungkinan dia ini berasal dari Portugal dan dari ibu kotanya juga ya, Lisbon. Berusia dia itu 72 tahun ya, si Armando Bordalo ini. Try to exchange his Oyster card. Kemudian paragraf ketiga, kembali ke Portugal, dia menemukan bahwa his bank charge him for a 4% fee for international services as well as additional taxes. He had made because he was unable to use cash, karena dia dikenakan denda tadi gitu ya, karena dia tidak bisa menggunakan cash. Yang keempat, Britain has been at the forefront, yang paling terdepan gitu ya, of the switch to a cashless, pindah dari uang fisik ke digital ya, maksudnya di sini. Yang sama tadi ada menggunakan cashless societies ya. Kemudian di Inggris, lalu di paragraf terakhir, but with the shift has come growing concern about groups who still want to use cash. Shiftnya ini pastinya adalah yang tadi disebutkan, yaitu dari uang fisik ke uang digital ya, yang menjadi cashless. Ini masih menjadi concern atau perhatian dari beberapa grup ya, yang masih ingin menggunakan cash, termasuk orang-orang tua ya, yang mungkin gagap teknologi, kemudian those on low incomes, yang penghasilannya rendah, dan orang-orang yang mau keep tight control over spending, yang mau tetap bisa ketat dalam pengeluarannya ya. Nah, berarti yang paling pas yang manakah jawabannya? Yang A, Britain tourism experiencing revival post pandemic. Di sini tidak sama sekali mengatakan pandemic ya, jadi jawaban A salah. Yang B, impact of cashless society, ada cashless society di sini ya, on tourist. Tadi dia dari Portugal ya ke UK. Kemudian other groups in the UK. Other groups di sini tadi termasuk older people. Ada kemungkinan B ini yang tepat. Yang C, the rise of tourist scams in Britain, tidak membahas tentang penipuan ya, bukan tentang scams. Kemudian yang D, how to avoid being cashless in England, untuk menghindari cashless. Justru di Inggris ini sangat disarankan, udah masuk ke era cashless di Inggris, maka ini juga salah. Kemudian yang E, meningkatnya tingkat suku bunga ya, tingkat pajaknya on debit cards payments in Britain. Ini juga bukan mengenai meningkatnya pajak di England. Yang tepat adalah jawaban yang B yang paling sesuai ya. Lanjut soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah, what is the relationship between the ideas in paragraph 4 and 5? Kita lihat kalimat pertama, paragraf keempat dan 5-nya ya. Paragraf keempat,
Britain has been at the forefront. Sini ya, Britania terdepan dalam perpindahan ke cashless. Oke. Berarti di sini membahasnya harusnya hal-hal yang positifnya ya. Di mana figures from banking body UK Finance show that almost half of all payments made with debit cards in 2021, with newer ways of paying set to almost completely eclipse cash within a decade. Oke. Kemudian di paragraf kelima dikatakan, but with the shift has come growing concern about groups who still want to use cash. Dia menggunakan kata but yang menunjukkan contrary atau pertentangan ya. Pertentangan di sini adalah mengatakan bahwa ada growing concern ya. Berarti maksudnya di sini adalah efek dari tadi yang dikatakan di paragraf keempat, yaitu tentang perpindahan ke cashless tadi, menimbulkan concern terhadap grup yang masih mau menggunakan cash, termasuk orang-orang tua, orang-orang yang berpenghasilan rendah, dan juga orang-orang yang mau mengontrol pengeluarannya dengan ketat. Others such as tourists juga menginginkan sistem yang bisa menggunakan cash dan juga kartu. Ya, berarti di sini jawaban yang paling tepat, apakah yang A, explores the effect of the switch to cashless society in the UK discussed in paragraph 4, bisa jadi. Yang B, mengatakan atau menyatakan buktinya di sini ya, memberikan buktinya of the switch to cashless. Buktinya switch to cashless itu tadi sudah dikatakannya di paragraf keempat, bukan di yang kelima ya. Jadi yang B ini tidak tepat. Yang C, give examples of the switch to cashless society. Contoh in the UK discussed in paragraph 4. Nah, justru yang switch to cashless-nya ini disebutkannya di paragraf keempat, bukan di yang kelima ya. Jadi ini juga salah. Yang D, explains the causes of the switch. Menjelaskan penyebabnya. Tidak ada sama sekali menyebutkan penyebab kenapa pindah ke cashless ya. Kemudian yang E, paragraph 5, list the advantage. Yang list advantage itu di paragraf kelima nggak ada ya. Di paragraf keempat dikatakan hal yang positif, tetapi seperti tidak tadi kita temukan advantage-nya ya. Jadi yang ini tidak tepat. Maka yang paling pas adalah jawaban yang A, di mana paragraf kelima menggambarkan efeknya dari perpindahan cash menjadi cashless yang dibahas di paragraf keempat. Oke, sekarang soal nomor 3. Baik, pertanyaan nomor 3 adalah, the author's attitude regarding cashless society in the UK is, nah bagaimana tanggapannya ya di sini ya, pandangannya si penulis terhadap cashless society di UK ini, bukan terhadap bukan dari sudut pandang Armando Bordalo-nya ya, tapi dari penulis si teks ini ya, penulis dari teks ini terhadap cashless society in the UK. Tanggapannya apakah sarkastik, apakah positif, dia mendukung gitu ya, ataukah critical, dia kritis, mengkritik kebijakan ini, ataukah dia lucu ya, humorous, atau apologetic, permintaan maaf. Di sini paling tepatnya adalah kalau kita lihat ya, dia menceritakan pengalaman dari seorang bernama Armando Bordalo, di mana dia sudah berusia 72 tahun ya, dari Portugal, Lisbon, Portugal ke UK untuk berwisata ya sebagai turis. Kemudian ketika dia kembali lagi ke Portugal, ternyata dia kena charge 4%. Kena charge 4% dari transaksi debitnya. Dia nggak bisa menggunakan cash, soalnya dia kan ya, namanya orang sudah 72 tahun ya, pastinya akan lebih prefernya untuk menggunakan cash dibandingkan yang tidak ya, dibandingkan dengan yang cashless. Nah, bisa kita lihat sebenarnya pandangannya di sini ya, kalau untuk teks ini di paragraf kelimanya. But with the shift of has come growing concern about groups who still want to use cash, including many older people, those on low incomes, bla bla bla. Dan di terakhir juga dikatakan, the Federation of Small Businesses says there are many like Armando Bordalo who want to try to avoid charges added by banks. Ingin menghindari biaya tambahan yang dikenakan oleh bank dengan kita menggunakan cashless tadi. Karena kan cashless itu ada biaya layanannya ya kalau menggunakan dari bank itu ya.
Dan ini dia juga mendapatkan data dari Federation of Small Businesses. Pendapatnya didukung dengan dia di sini memaparkan data dan fakta dari sumber lain. Maka yang paling pas untuk nomor ini adalah dia bersikap kritis. Karena tidak semua orang bisa dia katakan, tidak semua orang menerima. Ya, jadi yang tepat adalah yang C. Lanjut soal nomor 4. Baik, pertanyaan untuk nomor 4 adalah the author discusses the likelihood of cash transactions eventual decline in UK in paragraph 1, 2, 3, 4 atau 5 ya. Kemungkinan likelihood transaksi menggunakan cash ya secara tunai akan menurun di UK. Di paragraf mana ya? Dikatakan penggunaan cash akan menurun. Yang di awal kan nggak dikatakan cash lalu menurun, nggak ada ya. Maksudnya penggambaran datanya ya, tidak ada. 2 juga tidak ada. 3 tidak ada. Keempat, nah ini kan sudah dikatakan terdepan berubah jadi cashless. Figure from banking body UK Finance show that almost half of all payments were made with debit cards in 2021. Di sini mengatakan figur atau grafiknya ya, grafiknya pada 2021 mulai menunjukkan setengah dari pembayarannya menggunakan kartu debit, with newer ways of paying set to almost completely eclipse cash within a decade. Nah, di sini yang paling jelasnya ya, sesuai dengan soal kita di nomor ini, kita mengekspektasikan ya, memprediksi penggunaannya cash ini continue to fall, with cash forecast to account only 6% of all payments made in the UK by 2031. Cuma 6% di 2031. Berarti ini jelas ada di paragraf yang keempat, yaitu jawaban yang delta. Kita bahas sekarang soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah, upon returning to Portugal, he found that 4% fee under the heading of international services bla 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 by his bank. Oke, kita coba cek. Ini tadi kalimatnya ada di paragraf ketiga ya. Returning to Portugal ini paraphrase-nya ya. He found his bank had charged him, telah mengenakan biaya sebesar 4% ya for international services, bersamaan juga dengan additional taxes ya, tambahan pajak on any debit card transactions he had made because he was unable to use cash. Ini masih nyambung ya kalimatnya di sini ya, masih nyambung ke bawah, sorry. Berarti ini had charge kan menggunakan kata kerja yang aktif ya. Past perfect menggunakan past perfect ya, had lalu diikuti bentuk ketiga di sini ya. Kata kerja bentuk ketiga charge. Bentuk pasifnya harusnya kita tambahkan been. Jadi seharusnya jawabannya itu adalah yang menggunakan bentuk pasif ya di sini ya. Karena di sini kan artinya adalah dia menemukan bahwa 4% biaya di bawah di sini headingnya itu judulnya international services ini dikenakan oleh banknya kepada si Armando ini. Jadi bukan si Armandonya mengenakan oleh banknya, tapi dikenakan. Di dalam bahasa Indonesia berarti adalah kata kerja pasif. Jadi untuk past perfect ya, tadi kan ada had charge, seharusnya ketika dijadikan pasif ya, maka akan menjadi had been charged. Had lalu diikuti been dulu baru bentuk ketiganya. Nah, berarti kita cek jawaban mana yang paling pas dengan rumus formula ini ya. Yang A had been applying, B had applied, C was applying, D applies, dan E had been applied. Jadi yang paling pas rumusnya persis sama adalah jawaban yang E, had been applied. Kita lanjut soal nomor 6. Baik, pertanyaan nomor 6 adalah, this passage can be generally found in bla 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 section of a news website. Di bagian apa? Apakah politik, gaya hidup,
ataukah keuangan, yang D itu ada tentang kesehatan, dan juga E tentang ya sesuatu yang santai ya, berhubungan dengan hobi. Oke. Nah, karena kita tadi sudah tahu ya, yang dibahas itu kebanyakan adalah mengenai uang ya, mata uang. Kemudian ada cash dan juga cashless, oke. Kemudian ada finance ya, payments, ini kata kuncinya ya. Menggunakan ada taxes, debit card transactions, oke. Lalu ya cash juga dengan cashless ya. Berarti nggak mungkin kan kita membahas tentang politik ya, kalau kata-kata tadi yang keluar. Jawaban A tidak tepat. Lifestyle juga tidak mungkin. Kemudian leisure tidak mungkin, health tidak mungkin. Yang paling pas adalah mengenai keuangan atau finance. Jawaban yang C. Lanjut soal nomor 7. Baik, pertanyaan nomor 7 adalah, which of the following best restates the first sentence of paragraph 4? Oke, kalimat pertama dari paragraf keempat yaitu yang Britain has been at the forefront, yang terdepan dalam mengubah ya, switch ya, berubah menjadi cashless, menjadi tanpa tunai ya. Maka yang paling pas artinya sama persis gitu ya, best restate itu berarti maksudnya adalah mencari paraphrase-nya atau kata-kata yang artinya persis sama walaupun menggunakan kata-kata yang berbeda gitu ya. Yang A, stores in Britain no longer accept any kind of cash transaction. Nah, di sini tidak mengatakan bahwa Britain ini adalah yang paling terdepan ya. Lagi pula dia mengatakan stores. Dengan kalau keuangan itu kan cash atau cashless kan tidak harus stores ya. Oke, yang A tidak tepat. Kemudian yang B, switching to a cashless society has improved Britain's economy. Ini juga tidak tepat karena tidak mengatakan bahwa dia yang paling terdepan. Kemudian yang C, Britain is leading the way in the trend of going cash free. Leading the way, memimpin, sama dengan forefront. Trend going cash free menjadi cashless. Bisa jadi jawabannya yang C. Yang D, Britain has been a cashless society throughout history. Ini tidak tepat karena tidak dikatakan di sepanjang sejarah ya. Kemudian yang E, British people are hesitant to switch to cashless payments. Hesitant berarti ragu-ragu. Nah, justru karena tadi dikatakan memimpin, ya nggak mungkin di sini sesuai dengan hesitant ya. Maka jelas jawaban yang tepat adalah yang C, Britain is leading the way in the trend for going cash free. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Nantikan pembahasan bahasa Inggris lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pintar!